kita semua. Perkenalkan, nama saya Mercy Yutresli Bani. Saya adalah mahasiswi aktif jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, di podcast pertama saya akan menjelaskan tentang gangguan apa saja yang sering terjadi pada rentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun untuk memenuhi nilai UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada anak usia dini, terdapat beberapa macam gangguan tumbuh kembang, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlambat berjalan. Bayi yang sudah berusia 8 bulan ke atas seharusnya sudah mulai belajar untuk berjalan. Namun, jika ia belum menunjukkan tanda-tanda tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan tumbuh kembang anak berupa terlambat berjalan. Bila terus terjadi hingga usianya 18 bulan dan masih belum ingin belajar berjalan, ibu patut waspada. Cara menangani: ajak anak untuk lebih rajin bergerak, berikan stimulasi pada otot kakinya, atau bawa anak ke tempat terapi agar dapat ditangani dengan tepat. Gangguan yang kedua adalah terlambat bicara. Terlambat bicara ini adalah gangguan di mana anak memasuki usia sudah bisa mulai berbicara tetapi belum bisa bicara. Faktor penyebabnya bisa berupa kurang mendapat stimulasi dan dorongan, terlalu banyak menonton TV, atau terjadi kelainan pada organ bicaranya. Cara menanganinya: orang tua bisa terus merangsang dan menstimulasi anak untuk melatih berbicara atau melakukan terapi wicara dengan ahlinya jika memang dirasa perlu. Gangguan yang ketiga yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah gangguan yang sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan pertumbuhan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Anak juga dapat mengalami keterlambatan, khususnya pada kemampuan dasar dan keterampilan hidup. Cara menangani: cerebral palsy merupakan jenis gangguan yang tidak bisa disembuhkan, tapi dapat ditangani dengan memperkenalkan beberapa kegiatan supaya anak bisa tumbuh mandiri. Ada juga alat yang bisa digunakan untuk membantu kemampuan fisiknya untuk berdiri, berjalan, dan lainnya. Bagi anak yang tidak mengalami cacat lain, orang tua dengan bantuan terapis bisa membekalinya dengan kemampuan agar ia dapat tumbuh dengan baik. Gangguan yang keempat yaitu autisme. Autisme merupakan salah satu macam gangguan tumbuh kembang anak di mana ia sulit untuk bicara dan berinteraksi, menunjukkan tindakan emosional berlebihan,
sulit memahami situasi, dan kadang menyebabkan anak mengalami gangguan yang lebih kompleks. Cara menangani: bawalah anak ke dokter agar dapat diberikan tindakan lebih lanjut. Biasanya, anak yang mengalami autis akan diberikan terapi untuk mendorong kemampuan bicara, komunikasi, dan untuk mengendalikan tingkah lakunya. Gangguan yang berikut yaitu sindrom Down. Gangguan ini juga sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Anak yang menderita gangguan tumbuh kembang anak berupa sindrom Down akan memiliki keterlambatan tumbuh kembang. Sel kromosom 46 yang kurang sempurna dalam membelah dan menggandakan diri akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tubuh, serta kemampuan perkembangan. Selain itu, anak juga dapat menderita berbagai penyakit bawaan seperti kelainan jantung dan cacat organ lainnya. Cara menangani: sindrom Down juga tidak dapat disembuhkan dan ditangani, tapi anak bisa mendapatkan terapi untuk membuatnya memiliki berbagai keterampilan. Kesehatan organnya pun perlu diperiksa secara rutin untuk menjaganya tetap sehat. Gangguan yang keenam yaitu gangguan perawakan pendek. Ini adalah jenis gangguan di mana anak tidak tumbuh dengan baik sehingga menyebabkan ia memiliki tubuh yang rendah atau yang pendek. Beberapa faktor penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistemik, kelainan endokrin, hingga kekurangan gizi. Cara menangani: tidak ada cara untuk menangani gangguan perawakan pendek sehingga anak harus diterapi sejak dini. Demikianlah informasi seputar gangguan tumbuh kembang anak yang penting untuk diketahui. Jika ibu-ibu menemui adanya kelainan dan merasa khawatir, jangan ragu untuk membawanya ke dokter. Semakin cepat ditangani, maka semakin baik. Semoga informasi dari saya bisa membantu. Terima kasih.